pagi saudaraku sekalian. Kita bersyukur kita boleh kembali beribadah pada pagi hari ini. Dan biarlah kemurahan Tuhan juga yang senantiasa kiranya ada di antara kita masing-masing. Saya mengajak setiap kita untuk boleh mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Biarlah ibadah kita pagi ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, mari bersama kita boleh memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Naikkan sekali lagi pujian ini. Ku masuk ke hadirat-Mu oleh kuasa darah Kristus. Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau
Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita masuk dalam doa. Bersyukur untuk kasih-Mu ya Bapa. Bersyukur bahwasanya oleh kuasa darah Kristus kami dilayakkan untuk boleh masuk ke ruang kudus menyembah Engkau Allah yang Maha Suci. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan hari demi hari. Hingga sampai pagi ini kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh beribadah. Kami boleh diberikan kesempatan pula untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menyertai setiap kami. Ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami tetap boleh berkonsentrasi. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan Engkau yang memberkati kami pribadi demi pribadi. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, Engkau yang menuntun kami dari awal hingga pada akhirnya ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 mengatakan, demikianlah hendaknya kamu mandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dan 13 menjadi petunjuk hidup baru bagi setiap kita demikian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudaraku, kita bersyukur bahwasanya Tuhan melalui Kristus Yesus telah mengampuni setiap kita dari pelanggaran-pelanggaran dan dosa kita. Dan kita dimampukan untuk hidup bagi Allah, menjadi senjata-senjata kebenaran di dalam Allah. Ku bernyanyi puji Yesus, KPPK 45 menjadi pujian respon kita atas berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini. Bersukacita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ya terindah. Ialah Tuhan mukhalisku, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah, ku pandang padanya. Hanya Yesus yang terindah, dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ya terindah. Ialah Tuhan mukhalisku,
mati bebaskanku. Ayat yang ketiga, Tuhanku sungguh terindah, sumber berkat yang melimpah. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerahnya ku diberi. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku ya terindah. Yalah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Bila setiap kita yang telah diberikan anugerah keselamatan oleh Tuhan, kita juga boleh mengikrarkan pengakuan kita iman kita bersama dalam pengakuan iman rasuli. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan ini bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sementara kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama untuk boleh menguatkan dan menuntun setiap kita. Mari kita naikkan sebuah pujian. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Mari kita kembali berdoa.
Bapa, kami boleh ada di dalam Tuhan karena roh-Mu yang hidup ada di dalam kami. Dan biarlah roh-Mu yang juga boleh menuntun setiap kami ketika kami merenungkan firman Tuhan sebentar lagi. Engkau yang menolong kami untuk memahami firman Tuhan. Engkau yang menolong kami juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tolong kami senantiasa dari awal sampai akhir perenungan kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, perenungan firman Tuhan pagi ini kita ambil dari ayat yang sama yang merupakan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Yang terambil dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-14. Saya akan kembali membacakan bagian ini bagi setiap kita demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Amin. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pagi ini. Saudaraku, identitas kita membentuk personalitas kita. Identitas membentuk personalitas. Apa yang kita yakini tentang siapa diri kita, membentuk cara kita hidup dan tingkah laku kita. Bagaimana kita bertingkah laku dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja ketika seseorang masuk sebagai sebuah anggota keluarga besar kerajaan Inggris. Waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu kita sempat melihat bagaimana Kate Middleton dari seorang yang non anggota kerajaan kemudian menjadi anggota kerajaan Inggris. Statusnya berubah sebagai seorang bangsawan kerajaan Inggris yang tentu saja itu mengubahkan seluruh kehidupannya. Cara hidupnya berubah, cara bicaranya berubah, cara berpakaiannya berubah, cara berjalannya berubah, cara makannya berubah. Segala sesuatu yang dia lakukan berubah mengikuti identitas yang baru yang ia miliki. Identitas mengubahkan atau membentuk personalitasnya. Atau sebaliknya, sadar atau tidak, personalitas kita itu dibentuk oleh identitas yang kita yakini. Bagaimana cara kita berespon, bagaimana cara kita hidup dibentuk oleh identitas yang kita yakini. Sebagai contoh misalnya, ada dua orang pemuda yang sama-sama nembak gadis yang dia sukai. Dan dua-duanya sama-sama ditolak. Ya, cara nembaknya sama dan cara penolakannya sama. Kalimat penolakannya pun sama. Kalimat pemuda yang pertama kemudian menjadi begitu marah. Tetapi pemuda yang kedua, dia kemudian depresi. Kenapa? Seorang atau dua orang melakukan tindakan yang sama, menerima perilaku yang sama, yang satu bisa meresponinya dengan marah, yang satu justru depresi. Mungkin pemuda yang pertama ketika dia ditolak kemudian dia mengatakan, wah dia belum tahu siapa saya. Ya. Dia belum tahu siapa saya ini sudah punya segala sesuatunya, saya ini sudah punya wajah yang tampan, saya punya harta yang banyak, saya punya hal yang baik. Dia tidak tahu siapa saya, dia berani-beraninya menolak saya. Dia diliputi dengan amarah, dia diliputi dengan emosi. Tapi pemuda yang kedua, responnya berbeda. Ketika dia mendapatkan penolakan yang sama dengan kalimat yang sama, dia mengatakan, aduh ternyata memang benar ya, aku ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada orang yang suka sama aku. Aku ini kalah dalam segala hal. Saudaraku, respon mereka di dalam mereka meresponi tindakan yang sama berbeda. Dan itu dibentuk dari personalitas atau identitas yang mereka yakini tentang siapa diri mereka. Yang satu bisa sombong, arogan, marah, yang satu bahkan rendah hati dan depresi. Lalu bagaimana, siapa diri kita dan apa identitas kita? Bagaimana hal itu juga menentukan atau mempengaruhi bagaimana kita hidup sebagai orang-orang percaya. Ketika kita melihat ayat yang kita baca tadi di dalam Roma pasal yang ke-6. Ayat yang ke-11 memberikan sebuah
petunjuk bagi kita tentang pertanyaan ini. Siapakah diri kita? Siapakah identitas kita yang ada dalam Tuhan? Ayat yang ke-11 mengatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. LAI memberikan kata memandangnya. Kalau kita melihat dalam terjemahan aslinya karena memakai sebuah kata logizomai, yang di sana kita mengenal kata atau istilah logis. Logizomai itu bisa tentang mempertimbangkan, memperhitungkan. Jadi sebuah pertimbangan yang melibatkan akal budi, benar-benar sadar tentang apa yang sedang dipertimbangkan ini. Dan inilah yang dikatakan Paulus, demikianlah hendaknya kamu mempertimbangkannya, kamu memperhitungkannya tentang siapakah dirimu ini, tentang apa identitas yang ada di dalam dirimu ini. Bahwasanya kamu adalah orang-orang yang telah mati bagi dosa dan sekarang hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Itulah identitas kita. Identitas kita adalah orang-orang yang telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Minggu yang pertama di dalam bulan Agustus yang lalu kita telah melihat sebuah kabar buruk bersama yang ada dalam diri kita. Bahwasanya setiap kita itu adalah orang-orang yang ada di dalam kuasa dosa yang mencengkeram kita. Tetapi ada sebuah kabar baik di bawahnya bahwasanya kita itu yang telah mati dalam dosa kita dihidupkan oleh Allah. Dan itulah identitas kita setelah kita berada di dalam Kristus Yesus. Identitas kita tidak didasarkan atas apa yang kita lakukan untuk Allah, tetapi apa yang Allah lakukan untuk kita. Kita adalah orang-orang yang hidup bagi Allah. Kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Itulah status kita. Status yang telah diberikan Allah bagi setiap kita. Hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Sebuah frase di dalam Kristus Yesus. Ini sebuah frase yang cukup sering ditulis oleh Paulus di dalam perjanjian baru. Setidaknya ada sekitar 216 kali pengulangan di berbagai kitab, di berbagai tempat di dalam Kristus Yesus, di dalam Yesus. Yang memberikan keterangan kepada setiap kita bahwasanya istilah ini begitu penting. Ketika Paulus mengatakan kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Ini menekankan sekali lagi bahwasanya ketika kita itu hidup di dalam Tuhan, maka kita hidup tanpa ada sebuah batasan tertentu. Seringkali ada banyak orang yang membatasi dirinya. Hidup bagi Allah itu hidup hanya di dalam hal-hal yang rohani. Ketika aku di dalam gereja, ketika di dalam ibadah, ketika di dalam saat teduh, di dalam pembacaan Alkitab, itu hidup bagi Allah. Sedangkan yang di luar itu hidup bagi dunia, hidup bagi dirinya sendiri dan lain sebagainya. Ketika Paulus mengatakan kamu itu hidup di dalam Yesus Kristus, maka Paulus ingin menekankan bahwa setiap hari, setiap saat kita itu ada di dalam Kristus Yesus. Timothy Keller di sana mengatakan bahwasanya Injil itu bukan hanya ABC-nya kekristenan, tetapi bahwasanya Injil itu adalah A until Z, A sampai Z di dalam kehidupan kekristenan kita. Injil bukan hanya ABC tetapi A sampai Z dari kekristenan. Injil bukan hanya doktrin minimum yang diperlukan untuk memasuki kerajaan Allah, tetapi jalan untuk semua proses di dalam kerajaan Allah. Seringkali orang-orang berpikir bahwasanya ketika bicara tentang keselamatan, ketika bicara soal salib Kristus, ketika bicara soal Injil Tuhan, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, itu hanya dibahas ketika kita itu mengambil sebuah komitmen untuk mengikuti Tuhan, untuk meninggalkan dosa-dosa kita dan mengikuti Tuhan. Kita bertobat di sana, kita menyerahkan hidup kita di sana, dan kemudian setelah itu kita tinggalkan Injil itu di belakang. Yang mungkin hanya dibahas setahun sekali ketika mau Paskah dan Jumat Agung. Tetapi Timothy Keller menekankan sekali lagi bahwasanya Injil itu bukan hanya ABC-nya, bukan hanya awalnya saja, tetapi A sampai Z. Semua proses perjalanan kehidupan kita dalam kerajaan Allah itu erat kaitannya dengan Injil. Martin Luther juga menggaungkan hal yang sama ketika dia mengatakan, we need to hear gospel every day because we forget it every day. Kita perlu untuk mendengar Injil setiap saat karena kita seringkali juga melupakan Injil itu setiap hari. Ketika kita melepaskan kehidupan kekristenan kita dari identitas yang diberikan Tuhan kepada kita, maka seringkali kita akan salah jalan. Injil anugerah itu bukan hanya di awal untuk kita diselamatkan, tetapi juga
senantiasa ada di seluruh perjalanan kehidupan kita, menyertai kita, mengingatkan kita, dan menolong kita. Dan bagaimana Injil itu menolong kita untuk kita hidup di dalam identitas yang kita miliki ini. Bagaimana Injil itu menolong kita untuk kita menghidupi identitas kita itu. Ayat yang ke-12 Paulus mengatakan demikian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Kata berkuasa di sini mengindikasikan sebuah ketertundukan, seperti ketika kita tunduk kepada pemerintah, kepada sebuah pemerintahan kerajaan di sana. Jangan lagi kita itu tunduk di bawah kuasa dari dosa itu. Jangan lagi menurutinya. Ada 2 kali pengulangan, jangan lagi, jangan lagi. Yang menunjukkan bahwasanya dulu memang kita tunduk di bawah kuasa dosa itu, seperti yang sudah kita bahas bersama-sama. Dulu memang kita itu menuruti keinginan dosa-dosa itu, tetapi itu kehidupan kita yang dahulu. Sekarang setelah kita ada di dalam Kristus Yesus, sekarang setelah kita menerima status yang baru, kita telah dimerdekakan di dalam Tuhan, maka jangan lagi hal itu berkuasa atas kita. Jangan lagi kita menuruti keinginan-keinginan itu. Orang yang sudah dimerdekakan memang masih bisa jatuh di dalam dosa. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, kita masih bisa berdosa hari demi hari, tetapi tidak dikuasai oleh dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa tetapi tidak didominasi oleh dosa. Apa bedanya? Saudara, mari kita coba membayangkan. Ketika ada seekor ayam dan seekor bebek masuk ke dalam kolam air. Kira-kira apa perbedaan antara ayam dan bebek yang masuk ke dalam kolam air itu? Apa yang terjadi dengan si ayam? Ketika ayam masuk kolam air, maka kita tahu dia akan langsung memberontak, dia kepak-kepakan sayapnya, dia berusaha untuk keluar dari kolam itu. Tetapi ketika bebek itu masuk ke kolam air, apa yang terjadi? Bebek itu justru menikmatinya. Dia berenang ke sana kemari. Apa yang membedakan mereka antara bebek dan ayam itu? Kita tahu karena air itu bukan habitat bagi si ayam, sehingga dia tidak akan nyaman berada di dalam air. Tapi air itu menjadi habitat bagi bebek, sehingga dia bisa nyaman ada di sana. Ada sebuah perbedaan habitat yang menyebabkan si ayam itu nggak bisa nyaman berada di dalam air. Atau mari kita coba pikirkan, seberapa lamanya kita bisa tahan untuk tidak bernapas di dalam air. Ketika kita menyelam tanpa alat bantu pernafasan. Berapa lama kita ada di dalam air? Kita bisa tahan di sana. 1 menit? 3 menit? 5 menit? Yang pasti tidak akan bisa terlalu lama karena itu bukan habitat kita. Kita punya paru-paru yang bukan insang seperti ikan. Itu bukan habitat kita. Yang saya ingin katakan adalah ketika kita itu di dalam identitas yang baru kita, maka dosa itu bukan lagi menjadi habitat kita. Habitat kita itu adalah habitat yang penuh dengan kekudusan. Seharusnya kita menjadi pribadi-pribadi yang sudah tidak lagi nyaman ketika kita ada di dalam dosa. Kita masih bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi kita tidak nyaman dengan itu. Kita berusaha keluar di sana. Kita berusaha untuk bertobat, kita berusaha untuk berbalik. Kita ada penyesalan yang ada dalam diri kita karena kita tahu itu bukan habitat kita. Dosa itu bukan habitat kita. Pertanyaannya ketika hari ini kita jatuh di dalam dosa, apakah kita masih menikmati dosa itu? Apakah kita justru nyaman dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Apakah kita justru tinggal di sana dan tidak merasa ada sesuatu yang salah di sana? Mari kita introspeksi lagi, siapa kita? Apa identitas kita di dalam Kristus Yesus? Kalau kita sungguh-sungguh meyakini identitas kita yang baru di dalam Tuhan, Allah itu sudah menganugerahkan keselamatan bagi setiap kita. Dia sudah memerdekakan kita dari ikatan dosa dan memberikan kita identitas yang baru. Maka sekali lagi dosa itu bukan lagi habitat kita. Kita tidak lagi nyaman di sana, kita tidak lagi menuruti hawa nafsunya. Kita akan mencoba untuk keluar terus dan terus di sana.
Inilah sebuah proses sanktifikasi yang berbeda dengan justifikasi. Kalau kita melihat justifikasi yang Allah kerjakan dalam diri kita itu sekali, untuk seterusnya di dalam penebusan Yesus Kristus kita itu dipulihkan, kita diberikan status yang baru, kita dimerdekakan. Tetapi setelah itu ada proses sanctification, pengudusan yang terjadi secara progresif hari demi hari. Di mana kita tidak lagi menuruti keinginan dari dosa itu sendiri. Kita mengingat apa yang Yakobus tuliskan di dalam suratnya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-14 dan 15 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Martin Luther mengatakan bahwasanya kita tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa tidak membiarkannya untuk membangun sarang di atas rambut kita. Kita tidak bisa mencegah ada berbagai banyak godaan, cobaan untuk kita jatuh dalam dosa. Cobaan itu selalu ada, pencobaan itu selalu muncul tanpa kita undang. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah supaya kita tidak membuahinya dalam istilahnya Yakobus. Kita tidak lagi menuruti keinginannya. Karena kita mengingat siapa diri kita. Kita ingat siapa identitas kita, yaitu orang-orang yang sudah dimerdekakan. Atau istilahnya Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 itu, kita ini adalah ciptaan yang baru. Kita ini adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Bahkan Paulus dalam Korintus mengatakan dengan sebuah gambaran bahwasanya yang dulu itu menjadi sampah bagiku. Menjadi sampah yang aku tinggalkan, yang sekarang aku merangkuh Kristus sebagai identitasku yang baru. Namun sayangnya sekali lagi banyak orang-orang Kristen yang mengalami amnesia rohani. Banyak orang-orang Kristen yang mengalami amnesia rohani dan lupa tentang siapa identitas mereka saat ini. Ketika mereka mengaku sebagai orang-orang percaya, ketika mereka mengaku sebagai orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, tetapi mereka lupa akan identitasnya, mereka lupa akan habitatnya. Sehingga mereka kemudian justru menikmati dosa dan dosa yang mereka lakukan. Atau seperti bangsa Israel. Yang setelah mereka dilepaskan, dimerdekakan dari Mesir. Mereka ada di padang gurun dan seringkali kita melihat, kita membaca kisah mereka. Mereka bersungut-sungut ketika mendapatkan cobaan ini dan itu. Dan mereka mengatakan, kami lebih baik kembali ke Mesir, kami lebih enak di dalam penjajahan seperti di Mesir dan lain sebagainya. Mereka tidak percaya akan tuntunan dan janji-janji Allah di dalam kemerdekaan yang telah mereka alami itu. Apakah kita juga mengalami situasi seperti itu? Ketika kita itu tinggal di dalam Kristus Yesus, kita menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan tetapi kita lupa identitas kita, atau kita kemudian tidak meyakini apa yang sudah Tuhan janjikan di dalam kehidupan kemerdekaan ini. Sehingga kita memilih untuk menerjunkan diri, menceburkan diri lagi ke dalam dosa. Satu hal bahwasanya ketika kita itu sudah ada di dalam Allah melalui Kristus Yesus, di dalam identitas kita yang baru. Satu, bagaimana cara kita hidup adalah jangan lagi dosa itu berkuasa atas diri kita. Jangan lagi kita menuruti keinginannya. Dan ayat yang ke-13, Paulus melanjutkan demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ada sebuah kontras dari senjata kelaliman menjadi senjata kebenaran. Jadi instrumen atau alat kelaliman menjadi instrumen atau alat-alat untuk kebenaran. Dan kalau kita melihat ayat yang ke-13 tadi, menarik ketika Paulus mengatakan, jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa,
tapi serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah. Paulus memakai sebuah kata yang cukup detail di sana mengatakan anggota-anggota tubuhmu. Kenapa Paulus tidak mengatakan jangan menyerahkan hidupmu atau tubuhmu kepada Allah, jangan menyerahkan hidup tubuhmu kepada dosa, tapi serahkanlah tubuhmu kepada Allah. Bukankah pemaknaannya hampir sama? Kenapa justru dikatakan anggota-anggota tubuhmu? Saudaraku, Paulus sedang ingin menunjukkan bahwasanya setiap detail, setiap bagian dari tubuh kita, itu harus kita serahkan kepada Allah. Jangan lagi menyerahkan setiap detail, setiap anggota, setiap bagian diri kita itu kepada dosa untuk menjadi alat kelaliman, menjadi alat ketidakbenaran. Seperti yang tadi kita lihat di awal bahwasanya ketika kita hidup di dalam Allah itu seutuhnya. Yang itu berarti seluruh bagian tubuh kita, seluruh anggota-anggota tubuh kita serahkan kepada Tuhan dan bukan kepada dosa. Kita mungkin mengingat satu lagu sekolah minggu yang mengatakan hati-hati gunakan, bisa banyak itu ketika dinyanyikan, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan lidahmu, dan segala sesuatu anggota tubuh kita bisa dinyanyikan di lagu itu. Karena memang setiap anggota tubuh kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Sehingga kita harus sungguh-sungguh mencermati bagaimana kita menggunakan anggota tubuh kita ini. Bagaimana kita menggunakan setiap detail, setiap bagian dari tubuh kita, setiap bagian dari hidup kita sekali lagi juga. Sehingga kita tidak lagi memiliki sebuah dikotomi, menyerahkan anggota tubuhku ini bagi Tuhan itu di bagian pelayanan saja, di bagian keluarga saja. Tetapi ketika bicara soal pekerjaan itu satu hal yang berbeda. Kalau bicara soal bisnis itu nampaknya cukup susah untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Kalau bicara soal materi itu cukup susah di sana. Paulus mengingatkan kita, serahkanlah setiap anggota, setiap detail, setiap bagian tubuhmu, setiap bagian dari hidupmu, keluarga, pekerjaan, pelayanan, studi, apapun itu. Biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Dan itulah cara kita, salah satu cara kita juga untuk menghidupi kemerdekaan yang Tuhan berikan sebagai sebuah identitas baru kita. Yaitu untuk menjadikan setiap bagian tubuh kita menjadi sarana atau instrumen kebenaran. Jadi tidak ada posisi yang netral di sini. Kalau tadi di ayat yang ke-12, jangan lagi kamu menyerahkan hidupmu kepada dosa. Jangan lagi dikuasai oleh dosa. Nampaknya itu berpindah dari posisi yang negatif kepada netral. Tetapi Paulus kemudian melanjutkan, tetapi pakailah hidupmu menjadi sarana kebenaran. Bukan hanya menjadi posisi yang netral, nol, dari negatif ke nol, tetapi dari nol netral ke yang positif. Sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ada di dalam Kristus, posisi kita itu tidak pernah ada di posisi netral. Kita harus menuju ke arah yang positif. Kita harus menuju ke arah bagaimana menggunakan hidup kita, setiap detail kehidupan kita untuk menjadi sarana-sarana kebenaran Tuhan. Dan mengapa hal ini penting bagi kita? Ketika kita merenungkan bagian ini, kita menjadikan hidup kita ini sebagai sebuah sarana-sarana kebenaran untuk berbuat baik, untuk berbuat benar, untuk berbuat kasih kepada orang-orang lain. Maka kita mengingat bahwasanya motivasi kebaikan kita itu bukan karena kita takut dihukum. Motivasi kebaikan kita itu bukan karena kita takut untuk mengalami hal-hal yang buruk dari Tuhan. Berapa banyak orang yang kemudian berpikir bahwasanya aku harus berdoa pagi. Aku harus saat teduh pagi. Karena kalau aku gak berdoa nanti sepanjang hari ini akan ada masalah. Nanti kalau aku gak saat teduh pagi ini nanti akan ada kecelakaan. Nanti kalau aku gak berdoa sebelum jalan, sebelum berangkat mengendarai kendaraanku nanti aku celaka di tengah jalan. Jadi mereka berdoa, jadi mereka datang kepada Tuhan supaya mereka gak celaka. Supaya mereka gak mengalami nasib buruk ke depannya. Supaya Allah gak murka. Tetapi ketika kita merenungkan sekali lagi bagian ini, maka kita tahu motivasi kebaikan kita, motivasi kita berbuat benar itu bukan karena kita takut dihukum. Bukan karena kita takut mengalami situasi yang buruk, tetapi karena
sebuah ucapan syukur yang keluar dari sukacita atas apa yang telah Tuhan lakukan. Paulus sekali lagi memulai ini dengan sebuah kabar baik. Kamu itu ada di dalam Tuhan sehingga serahkanlah hidupmu menjadi sarana kebenaran. Sebuah kabar baik itu yang harus terlebih dahulu kita miliki dan kita yakini, yang memenuhi hati kita sehingga kita bisa memakai hidup kita menjadi sarana-sarana kebenaran, sehingga kita bisa menjadikan hidup kita, tubuh kita menjadi sebuah instrumen kemerdekaan bahkan bagi orang lain. Menjadi instrumen kebenaran yang memerdekakan orang lain. Sama seperti seorang tokoh menggambarkan, kita ini seperti seorang pengemis yang menceritakan kepada seorang pengemis yang lain dari mana kita mendapatkan sepotong roti. Ketika kita meyakini hidup kita dulu kita ada di dalam kuasa dosa, keterikatan dosa, dan kita sudah dilepaskan, kita dimerdekakan. Maka seperti seorang pengemis yang kelaparan dan mendapatkan roti, kita datang, kita mencari pengemis-pengemis yang lain, teman-teman kita, dan kita mewartakan kabar sukacita itu. Di mana kita dapat roti supaya mereka pun juga mendapatkan roti dan dilepaskan dari kelaparan mereka. Supaya mereka pun orang-orang di luar sana yang juga terkungkung dalam kuasa dosa, kemudian juga bisa dilepaskan, dimerdekakan dan mengalami sukacita yang sama seperti kita. Bagaimana kita menghidupi kemerdekaan kita? Tidak ada posisi netral di sini. Ketika kita dimerdekakan bukan hanya supaya kita itu bisa menikmati kemerdekaan dalam diri kita sendiri saja, tetapi Alkitab menegaskan, hidupi kemerdekaan itu dengan cara kamu menjadi sarana kebenaran, instrumen kebenaran. Memuliakan Allah, memerdekakan orang lain. Supaya mereka pun juga bisa dimerdekakan sama seperti kita. Kenapa demikian ayat yang ke-14? Sebab kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi di bawah kasih karunia. Sebab kamu sekarang ada di bawah kasih karunia. Sekali lagi Paulus menekankan kabar baik itu. Sekali lagi kabar baik itu ditekankan terus dan terus. Ucapan syukur terbesar melahirkan komitmen terbesar dalam hidup kita. Ucapan syukur terbesar melahirkan komitmen terbesar dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh melihat akan kasih karunia itu, yang Paulus terus dan terus ulangi lagi. Maka seharusnya itu menjadi sebuah kekuatan, motivasi yang besar untuk kita mengambil komitmen kita. Supaya kita itu bisa menghidupi kemerdekaan kita menjadi sarana kebenaran. Menjadi sarana untuk memerdekakan orang lain. Mari kita mencoba untuk melihat bagaimana Injil menggerakkan orang-orang yang telah dilepaskan oleh Tuhan. Kita mungkin mengingat orang yang ditemui oleh Tuhan Yesus di Gerasa. Seorang yang dulunya diikat oleh kuasa iblis, kuasa setan-setan yang bahkan Alkitab mengatakan ada begitu banyak setan-setan yang mengikatnya, yang mendominasinya. Yang dikatakan legion, ada begitu banyak setan-setan. Dia begitu menderita, dia begitu terpuruk seperti orang yang tidak waras. Dan setelah dilepaskan, setelah Yesus datang dan mengusir roh-roh itu, dia dimerdekakan. Maka yang terjadi adalah apa? Di akhir kisah itu kita melihat sebuah komitmen dari orang ini. Ketika dia sudah menjadi orang yang waras dan berpakaian, dia mengatakan sebuah permintaan kepada Tuhan Yesus. Untuk dia boleh mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Sebuah komitmen yang luar biasa. Sebuah komitmen yang secara sadar dia ambil karena dia tahu betapa luar biasanya kelepasan itu dia rasakan. Atau kita mengingat Zakeus. Seorang pendek yang ada di atas pohon yang ketika ditemui oleh Tuhan Yesus dan mengatakan turunlah, kita tahu siapa dia. Seorang yang diikat oleh materi, seorang yang diikat oleh kenyamanan duniawi. Tetapi dia tidak pernah dipuaskan, tetapi ketika Yesus datang menjamah dia, melepaskan dia dari ikatan materi duniawi yang selama ini mengikat dia. Apa yang terjadi? Ada sebuah komitmen yang besar juga ada dalam hidupannya. Dia akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang telah dia rugikan. Yang secara matematis tentu saja itu sangat-sangat besar tentu saja jumlah yang harus dia keluarkan. Dan kita nggak tahu hidup yang seperti apa yang selanjutnya akan dia alami. Tentu saja tidak semewah yang dulu. Tapi komitmen itu terjadi ketika dia tahu
sebuah kelepasan, kemerdekaan yang sejati yang dia dapatkan di dalam Yesus Kristus. Atau seorang perempuan Samaria yang Yesus temui juga di Injil Yohanes, yang ketika Yesus bertemu dengan dia, sebuah perubahan hidup juga terjadi, sebuah komitmen besar terjadi di mana dia kembali berlari ke kampung, ke kota tempat dia tinggal, yang selama ini dia sembunyi dari orang-orang itu, tetapi dia temui sekarang, dan bahkan dia mengajak orang-orang itu untuk menemui Mesias yang mengubahkan kehidupannya. Ada begitu banyak tokoh-tokoh lain yang ketika kita merenungkan, ketika kita boleh melihat di dalam Alkitab kita, setiap pribadi-pribadi yang disentuh oleh Tuhan, yang mengalami anugerah terbesar, merasakan ucapan syukur terbesar, menghasilkan komitmen dan perubahan hidup yang terbesar. Charles Spurgeon mengatakan, hidup yang tidak berubah adalah tanda hati yang tidak berubah. Dan hati yang tidak berubah adalah tanda kehidupan yang tidak diperbaharui. Hidup yang tidak berubah adalah tanda hati yang tidak berubah. Dan hati yang tidak berubah adalah sebuah tanda bahwasanya kehidupan kita tidak diperbaharui. Lalu dengan demikian mari kita juga kembali mengevaluasi kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sudah diubahkan? Apakah kita menggunakan hidup kita ini dengan cara yang berbeda dari bagaimana kita menghidupi dulu? Apakah ketika kita itu mengikuti Kristus, kita mengalami anugerah keselamatan Tuhan, apakah semua itu mengubahkan kehidupan kita? Mengubah cara kita bertingkah laku. Seperti di awal tadi, identitas mengubah personalitas. Identitas mengubah cara kita berjalan. Identitas mengubah cara kita berpakaian. Identitas mengubah cara kita berkomunikasi dengan orang lain dan sebagainya. Apakah identitas kita yang baru itu juga mengubahkan semua tingkah laku kita, seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana cara kita bertutur kata dengan orang lain, bagaimana cara kita memperlakukan pekerjaan kita, bagaimana cara kita memperlakukan keluarga kita, bagaimana kita menjalani studi kita, bagaimana kita menjalani bisnis kita. Semuanya diubahkan menjadi sarana-sarana kebenaran karena kita telah mengalami anugerah terbesar dan kita mendapatkan identitas kita yang baru di dalam Tuhan. Kuasa darah Yesus telah menebus kita. Bukan hanya untuk memulihkan kita dari titik negatif ke titik nol, tetapi menjadikan kita ciptaan yang baru untuk menjadi alat-alat kebenaran. Pujian yang tadi di awal kita naikkan, oleh kuasa darahmu menebus aku, memulihkan aku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ialah pujian itu yang terus juga kita imani dan kita hidupi. Kita menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah Yesus. Mari kita naikkan pujian ini, bagian refnya saja. Oleh kuasa darahmu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi
ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya Bapa, biarlah kebenaran ini kembali mengubahkan setiap kami. Identitas yang baru yang kami dapatkan di dalam Tuhan, yang menjadikan kami ciptaan yang baru di dalam Engkau. Kiranya boleh menolong kami untuk kami menghidupi hidup kami dengan cara yang baru. Engkau memberikan kami kuasa untuk boleh mengalahkan godaan-godaan dosa itu. Kami tidak lagi nyaman, kami tidak lagi menikmati dosa itu karena kami tahu itu bukan habitat kami. Tetapi kekudusan itu yang melingkupi setiap kami sehingga kami semakin diperbaharui hari demi hari. Kami lemah, kami terbatas, kami bisa jatuh, tetapi anugerah pertolongan Tuhan itu yang kiranya terus memperbaharui kami waktu demi waktu ya Bapa. Jadikan kami ciptaan yang baru Tuhan. Yang di sana mempergunakan setiap detail kehidupan kami, setiap anggota tubuh kami, setiap bagian hidup kami menjadi sarana kebenaran itu diwartakan. Kami mempergunakan hidup kami, mulut kami untuk berkata-kata menjadi sarana kebenaran diwartakan. Kami mempergunakan hidup kami di tengah keluarga kami untuk menyampaikan kebenaran itu disampaikan di tengah keluarga kami. Kami mempergunakan pekerjaan kami, bisnis kami, studi kami sebagai sebuah tempat di mana kebenaran itu bisa kami hidupi di sana. Dan kebenaran itu dinyatakan di tengah-tengah orang-orang sekitar kami ya Bapak. Dimanapun kami berada, kami rindu Tuhan. Kami menjadi sarana-sarana kebenaran. Kami menjadi instrumen-instrumen kebenaran yang bahkan bisa memerdekakan hidup orang lain. Karena kami adalah dulu orang-orang yang juga diikat dan telah dimerdekakan. Maka kami juga mau mempergunakan kemerdekaan kami untuk menolong orang lain berhadapan dengan Tuhan dan dimerdekakan juga. Dari ikatan yang selama ini boleh merengkuh hidup mereka. Ialah Tuhan yang menolong setiap kami. Anugerah-Mu memampukan kami ya Bapa. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang menolong kami waktu demi waktu. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur jikalau di dalam momen bulan ini kami boleh memperingati bagaimana Tuhan menganugerahkan kemerdekaan atas bangsa kami. Selama bertahun-tahun kami sudah menikmati kemerdekaan ini. Tetapi biarlah kami pun juga menjadi pribadi-pribadi, menjadi bangsa yang terus diperbaharui. Menjadi masyarakat, menjadi warga-warga yang juga boleh mempergunakan kemerdekaan ini menjadi sebuah sarana untuk hidup di dalam kebenaran. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan kami. Di tengah sebuah kondisi di mana kami masih bergelut dengan pandemi yang belum usai, kami berdoa. Biarlah Tuhan juga terus menganugerahkan hikmat kepada mereka yang ada di kursi-kursi pemerintahan. Ketika mereka menggumulkan kebijakan-kebijakan yang tepat. Ketika mereka menggumulkan keputusan-keputusan yang tepat. Kiranya Tuhan juga yang boleh menolong setiap mereka ya Bapa. Dan kami berdoa bila setiap kebijakan yang dijalankan ini boleh menjadi sebuah kebijakan yang secara efektif. Mampu untuk menolong bangsa kami keluar dari krisis pandemi yang sedang berlangsung. Kami juga berdoa untuk setiap elemen masyarakat, baik itu petugas-petugas medis, petugas-petugas yang berjibaku di luar sana untuk mengentaskan kami dari pandemi ini. Tuhan juga yang boleh berkati setiap mereka, maupun juga setiap warga negara yang ada. Biarlah kami pun juga memiliki sebuah hati untuk boleh membahu-membahu, bekerja sama untuk kami keluar dari krisis ini. Tolong kami supaya kami tidak diikat oleh berbagai kabar-kabar hoax yang justru membuat bangsa kami terpecah belah dan tidak kunjung keluar dari krisis ini. Tolong kami ya Bapak, berikan kami semua hikmat, berikan kami hati yang mau bersama-sama dipakai untuk bangsa kami bisa keluar dari krisis ini. Kami percaya Tuhan, kami Tuhan yang hidup dan Tuhan yang masih menjaga, Tuhan yang menolong kami maupun juga bangsa kami. Terima kasih ya Bapa,
Engkau yang boleh menuntun setiap gereja-gereja Tuhan juga di bangsa ini, dimanapun mereka berada, untuk mereka menjadi sarana-sarana kebenaran, mewartakan kebenaran dimanapun Tuhan tempatkan mereka, sehingga kebenaran Kristus juga boleh dinyatakan dan juga diterima oleh bangsa ini, dari penjuru ke penjuru bangsa ini, sehingga bangsa ini ada di dalam damai sejahtera dan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan juga kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi bangsa ini kita boleh berdiri dan membawa bangsa ini kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Bagi bangsa ini kami berdiri, membawa doa-doa kami kepada Tuhan dan menyerahkan bangsa kami kepada Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita juga bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan telah nyatakan bagi setiap kita. Baik itu berkat-berkat jasmani maupun rohani. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui QR Code ataupun juga transfer ke nomor rekening gereja yang tertera. Ataupun juga membawanya ke gereja jikalau saudara sudah dimampukan atau dimungkinkan untuk datang ke gereja. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 432. Jika pada guru ditanyakan, sebagai sebuah pujian mengantar kita memberikan persembahan kita. Kepadaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan.
Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kepadaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Lah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami ya Bapa. Kiranya Tuhan yang boleh menerima persembahan ini, dan Tuhan memberikan hikmat kepada setiap majelis pengurus gereja kami untuk dapat mengelola setiap persembahan ini menjadi sarana pekerjaan pelayan Tuhan di gereja ini ya Bapa. Dan kami rindu apa yang telah kami berikan ini pun juga menjadi sebuah sarana bagaimana orang-orang di luar sana pun juga dapat mengalami kasih Tuhan dan mengenal kasih itu yang membebaskan kehidupan mereka pula. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang setiap jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita boleh menaikkan pujian doksologi, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jemaat sekalian, ibadah kita telah selesai. Namun biarlah identitas yang kita dapatkan di dalam Kristus Yesus sebagai ciptaan-ciptaan yang baru yang telah dimerdekakan oleh Tuhan senantiasa boleh mendorong kita, membentuk kehidupan kita hari demi hari dimanapun kita berada, menjadi sarana-sarana kebenaran yang dipakai Tuhan bahkan untuk memerdekakan orang-orang lain di sekitar kita. Dan biarlah kasih kemurahan Tuhan juga, kekuatan dari Tuhan yang menolong setiap kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dalam Kristus Yesus, penghiburan dalam Roh Kudus, menyertai setiap kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk kembali, silakan bersaat teduh. Jemaat sekalian, mari kita memperhatikan beberapa warta gereja. Untuk ibadah hari Minggu, di dalam beberapa waktu ke depan kita tetap akan melaksanakan ibadah melalui online seperti ini. Dikarenakan kondisi pandemi yang masih belum selesai dan kita mengikuti instruksi dari pemerintah terkait dengan kondisi pandemi ini. Untuk persekutuan-persekutuan, baik itu persekutuan doa di hari Rabu maupun juga persekutuan pemuda di hari Sabtu juga dilaksanakan melalui Zoom meeting. Mari kita boleh menghadiri setiap persekutuan ini. Ada persekutuan doa setiap hari Rabu pukul 8 malam dan juga persekutuan pemuda setiap pukul 7:30 malam.
mari kita juga boleh melihat setiap info yang ada di grup keluarga besar GKA Sion Istana Regency untuk mendapatkan link terkait dengan persekutuan-persekutuan yang ada. Demikian Warta Gereja hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.